Bab 1646. Semuanya, mari kita tahan untuk saat ini, dan setelah Tuan Su kembali, kita akan menyelesaikan perhitungan dengan 5 kekuatan itu. Lu Yugang berpikir sejenak, dan berkata dengan lantang. Karena Lu Yugang adalah asisten Ye Yunfei yang paling cakap dan terpercaya, dia memiliki prestise yang sangat tinggi di antara pasukan Tianxuan. Semua orang setuju dengannya setelah mendengar kata-katanya. Pada saat yang sama, 3.000 dunia besar dan kecil, dunia tertentu, di atas bintang tertentu. Tepi danau yang indah, di depan sebuah gubuk. Seorang lelaki tua buta duduk bersila di tanah yang bersih, memegang 2 koin tembaga tua di tangannya, dan melemparkannya ke tanah sesekali, dan kemudian dengan hati-hati mengamati bagaimana kedua koin tembaga itu jatuh ke tanah. Ketiganya berdiri, menonton dengan saksama. Salah satunya adalah pria tua berpenampilan biasa, pria parubaya, dan wanita berbaju pink. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera berpikir bahwa 3 orang yang berdiri dan menonton adalah 3 kaisar surgawi terkuat di 3.000 dunia. Pria tua itu adalah Tian Luo, pria parubaya itu adalah Jin Wu, dan wanita berbaju pink itu adalah Yu Yue. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Ye Yunfei menyeberang ke bencana ilahi, dia diserang oleh 3 kaisar surgawi ini, hampir membunuhnya secara fisik dan mental. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Aneh, sangat aneh. Pria buta tua itu menghentikan gerakannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang buta tua, apa yang kamu simpulkan? Tian Luo bertanya. Saya telah menyimpulkan aura Ye Tiandi, dan saya merasa bahwa Ye Tiandi tampaknya masih hidup. Pria buta tua itu mengangkat kepalanya, matanya yang kosong sepertinya melihat ruang dan waktu di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Bagaimana bisa? Ye Tiandi telah kehilangan tubuh dan tulangnya, tubuh dan jiwanya hilang. Saya telah memeriksanya sendiri, dan tidak salah lagi. Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Petik 2. Yu Yue tidak percaya sama sekali. Mungkinkah beberapa avatar yang ditinggalkan oleh Ye Tiandi di dunia? Sebuah avatar yang ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi bisa ada untuk waktu yang sangat lama. Jadi, orang tua buta, apa yang seharusnya kamu simpulkan? Menjadi avatar Ye Tiandi. Jin Wu berpikir sejenak dan berkata, meskipun tiruan dari kaisar langit dapat ada di dunia untuk waktu yang sangat lama, bagaimanapun juga itu hanyalah tiruan, dan bukan lagi kaisar langit yang asli. Dan yang saya simpulkan adalah nafas kaisar langit yang asli. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya. Orang tua buta itu benar. Beberapa waktu yang lalu, saya telah merasakan beberapa kali bahwa ada fluktuasi aura kaisar surga di dunia dengan ukuran 3.000. Fluktuasi aura pada tingkat itu sama sekali tidak dapat dibuat oleh avatar Ye Tiandi. Saya juga curiga bahwa Ye Tiandi mungkin masih hidup. Petik 2, kata Tian Luo perlahan. Hanya saja saya telah memeriksa hampir semua dunia besar dan kecil di antara 3.000 dunia besar dan kecil, dan saya belum menemukan keberadaan Ye Tiandi. Di mana dia bersembunyi? Petik 2, Tian Luo melanjutkan. Ini adalah bagian yang paling aneh bagiku. Dalam deduksi barusan, aku merasakan hal yang sangat aneh. Kami sepertinya berada di ruang yang sama dengannya, tetapi pada waktu yang berbeda. Dan dia memiliki nafas reinkarnasi yang kuat. Petik 2, kata lelaki tua buta itu. Ruang yang sama, waktu yang berbeda. Ini menunjukkan apa? Petik 2, 3 kaisar surgawi semuanya menatap lelaki tua buta itu dengan penuh rasa ingin tahu, menunggu penjelasannya. Mereka tahu bahwa lelaki tua buta ini memiliki kemampuan perhitungan terkuat di 3.000 dunia. Ini menunjukkan bahwa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Ye Tiandi kembali ke masa lalu, dan kemungkinan kedua adalah dia pergi ke masa depan. Singkatnya, dia tidak berada di titik waktu yang sama dengan kita sekarang. Orang tua buta menjawab, kembali ke masa lalu, pergi ke masa depan. 3 kaisar surgawi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar kata-kata itu. Bisakah makhluk benar-benar melakukan perjalanan melalui waktu dan kembali ke masa lalu atau masa depan? Yu Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kaisar Tian Luo, Anda telah menyempurnakan hukum waktu dan hukum reinkarnasi. Saya pikir sebaiknya Anda menjawab pertanyaan ini. Pria tua buta itu tersenyum tipis dan menatap Tian Luo. Jika kamu ingin melakukan perjalanan melalui waktu di ruang tertentu, kamu harus memiliki kemampuan untuk membalikkan ruang dan waktu. Secara teori, jika kamu cukup kuat, kamu dapat membalikkan ruang dan waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu atau masa depan.
Tapi ini adalah terlalu sulit, pikir Tian Luo. Berpikir, berkata perlahan, sangat sulit. Saat itu, Ye Tiandi terluka parah dan hampir jatuh, jadi tidak mungkin melakukan perjalanan waktu dengan kekuatannya sendiri. Jadi saya memikirkannya, dan saya pikir hanya ada satu kemungkinan, yaitu Ye Tiandi bereinkarnasi dan terlahir kembali ke tempat yang sama kita sekarang berada di titik waktu lain dengan simpul waktu yang berbeda. Tapi kita masih terlahir kembali di dunia berukuran 3000 kita. Karena Ye Tiandi meninggalkan terlalu banyak jejak di 3000 ukuran dunia, jadi meskipun dia terlahir kembali ke itu adalah simpul waktu yang berbeda dari sekarang, tetapi itu akan beresonansi dengan jejak yang dia tinggalkan di simpul waktu ini dari waktu ke waktu, sehingga Anda kadang-kadang dapat merasakan napasnya. Orang tua buta itu berkata perlahan, reinkarnasi dan kelahiran kembali. Tiga kaisar surgawi sedikit bingung ketika mendengar ini. Hal-hal seperti reinkarnasi terlalu mendalam, terlalu misterius. Bahkan kaisar surga tidak dapat mengetahuinya. Sederhananya, Ye Tiandi, yang terlahir kembali di masa lalu atau masa depan, beresonansi dengan ruang dan waktu kita saat ini. Karena kemampuan persepsi ketiga kaisar Anda terlalu kuat, Anda juga dapat merasakan sebagian dari napasnya. Ini adalah hasil deduksi saya barusan. Orang tua buta itu berkata lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua buta itu, tiga kaisar surga berdiri di sana, merasa aneh dan bingung. Saat itu, mereka bertiga bergabung dan tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Ye Tiandi, memukuli Ye Tiandi sampai mati. Tanpa diduga, Kaisar Ye Tian bereinkarnasi. Jika bukan karena orang tua buta ini menyimpulkan, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menebak hasil seperti itu. Apakah masih ada cara bagi kita untuk menemukannya? Jin Wu bertanya tiba-tiba. Tian Luo dan Yu Yue juga menatap lelaki tua buta itu. Saat itu, tiga kaisar surgawi bergabung untuk menyerang Ye Tiandi dan mengalahkan Ye Tiandi berkeping-keping. Ini adalah perseteruan berdarah. Mereka bertiga mengerti bahwa jika Ye Tiandi masih hidup, cepat atau lambat dia akan datang untuk menyelesaikan perhitungan dengan mereka bertiga. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menyerang dulu, menemukan Ye Tiandi, lalu membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata Jin Wu, lelaki tua buta itu mengangkat matanya yang kosong untuk melihat ke arah tiga kaisar surgawi, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Fakta bahwa ketiga kaisar langit ini bekerja sama untuk menyerang Ye Tiandi adalah sebuah rahasia, dan mereka bertiga tidak pernah menyebutkannya kepada orang lain. Alasan orang-orang di dunia telah mendengar tentang kejatuhan Ye Tiandi adalah karena dia tidak mampu menahan malapetaka ilahi yang kejam selama penyeberangan bencana, dan dihancurkan sampai mati. Hanya saja lelaki tua buta ini adalah yang terbaik dalam perhitungan di 3000 dunia. Dia telah menghitung kebenaran beberapa hal mengenai hal ini. Tiga kaisar langit agung juga sangat menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan dapat disembunyikan dari orang lain. Tetapi mereka pasti tidak akan dapat menyembunyikannya dari orang tua buta di depan mereka. Orang buta tua, bisakah kamu menemukan cara untuk membantu kami menemukan Ye Tiandi? Kami ingin membunuh rumput dan mencabutnya, kata Yu Yue langsung tanpa menyembunyikan apapun. Bab 1647. Orang buta tua, jangan khawatir, selama kamu dapat membantu kami tiga kaisar surgawi berjanji untuk berutang budi padamu. Jika kamu memiliki permintaan, kamu dapat meminta kami bertiga. Tambah Yu Yue, Tian Luo dan Jin Wu tidak berbicara, tetapi menatap lelaki tua buta itu, yang sama saja dengan menyetujui. Aku tahu kamu akan punya rencana seperti itu. Nyatanya, tidak mungkin. Petik 2, pria buta tua itu merenung sejenak, lalu perlahan berkata, bagaimana? Ketiga kaisar surgawi semuanya disegarkan. Karena kalian bertiga telah dapat merasakan aura Ye Tiandi baru-baru ini menunjukkan bahwa waktu yang dia tempuh tidak terlalu jauh dari simpul waktu kita saat ini. Saya kira, tentang beberapa ratus tahun, paling banyak tidak lebih dari 1000 tahun. Kalian bertiga telah menjadi kaisar 1000 tahun yang lalu, dan dengan keadaan kalian bertiga saat ini, seharusnya tidak ada masalah setelah 1000 tahun. Kemungkinan besar, itu akan menjadi kaisar surga. Jadi, cari saja cara untuk memberitahu Anda siapa yang akan kembali 1000 tahun dari sekarang, atau Anda yang akan 1000 tahun dari sekarang. Biarkan Anda pergi ke Kaisar Ye pada waktu itu. Kata orang tua buta, bisakah kamu mendapatkan pemberitahuannya? Tiga kaisar surgawi bertanya serempak, kaget dan terkejut dengan kata-kata lelaki tua buta itu.
Orang buta tua ini memang dikenal sebagai deduksi paling cemerlang di dunia dengan ukuran 3000, dan dia benar-benar dapat memberitahu orang-orang di masa lalu atau masa depan. Kalau orang lain, pasti tidak. Tapi kalian bertiga berbeda, kamu adalah kaisar surga, mungkin kamu bisa. Aku bisa mencobanya, namun, ini akan memakan waktu lama, dan tidak akan ada hasil dengan cepat, harap tunggu dengan sabar. Petik 2, kata lelaki tua buta itu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Jangan khawatir orang buta tua, selama Anda membantu kami bertiga, beritahu kami apa yang Anda inginkan. Kami pasti akan membalas Anda, kata Golden Crow, benua Hongmeng, Course Realm. Course Realm disebut Course Realm karena merupakan dunia besar dan kecil. Dunia kecil ini terletak di Cina Tengah, yang terletak di benua Hongmeng. Benua Hongmeng terbagi menjadi beberapa wilayah, dan ada total 5 wilayah. Mereka adalah Donghuang, Nanzhou, Beimo, Tiongkok dunia tengah, dan negara bagian Sichuan. Kekuatan Tiongkok dunia tengah adalah yang terkuat. Dunia mayat adalah kekuatan kuno dan misterius di Tiongkok dunia tengah. Pada hari ini, di dalam dunia mayat, sekelompok di istana yang gelap, energi mayat yang kuat melonjak. Sosok jangkung duduk bersila di platform tinggi aula utama, memancarkan energi yang menakutkan. Laporkan pemilik mayat, pasukan yang kami kirim ke Donghuang musnah. Petik 2, seorang pria muda berbaju hitam bergegas ke aula utama, ragu sejenak, dan kemudian melaporkan dengan berani. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia dapat segera mengenali bahwa pemuda berbaju hitam ini adalah pangeran kelima dari dunia mayat. Patung itu duduk bersila di platform tinggi mendengar kata-kata itu, sosok tinggi di tanah tiba-tiba membuka matanya, dan memuntahkan 2 tatapan hitam legam, mengguncang seluruh istana dengan keras, bahkan ruang besar di luar istana pun ikut bergetar. Itu adalah penguasa dunia mayat, penguasa mayat, pembangkit tenaga top yang mengejutkan benua Hongmeng. Bagaimana mungkin, Donghuang adalah negara terlemah di benua Hongmeng kita, dan itu benar-benar dapat memusnahkan seluruh pasukan yang dikirim oleh dunia mayat kita. Apa yang sedang terjadi? Petik 2, pemilik mayat bertanya, ini semua karena seorang anak bernama Su Fei. Dialah yang membuat rencana kami untuk menaklukkan Eastern Wastelen di dunia mayat gagal. Petik 2, mengingat pengalaman di Donghuang, pangeran kelima mau tidak mau menggertakkan giginya dan berkata, seorang anak yang membuat rencana kita untuk menaklukkan Donghuang di dunia mayat gagal. Itu hanya konyol. Pangeran kelima, saya mempercayakan Anda dengan tanggung jawab Donghuang, tapi sekarang inilah konsekuensinya. Saya sedikit kecewa, bangun dimanapun Anda jatuh. Karena anak itulah yang membuat Anda gagal, Anda harus menemuinya untuk menyelesaikan skor, jangan kehilangan muka dengan dunia mayat kita. Petik 2, pemilik mayat berpikir sejenak dan menjawab, pemilik mayat, saya mengerti. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat anak itu membayar harganya. Petik 2, pangeran kelima mengepalkan tinjunya dan menjawab. Dia tahu bahwa pemilik mayat mulai kecewa padanya. Su Fei, itu semua karena kamu, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2, hati pangeran kelima sangat berbisa. Pada saat yang sama, di hutan belantara timur, di hutan lebat primitif tertentu. Hutan lebat primitif ini awalnya subur dan penuh vitalitas, tetapi sekarang melihat sekeliling, dalam jarak ratusan mil, hanya cabang dan daun yang mati, serta kayu mati yang hangus, tampaknya telah mengalami kebakaran yang hebat. Hutan lebat primitif ini telah hancur total. Nak, kamu hanyalah raja kehancuran. Dalam setengah bulan terakhir, kamu telah menghancurkan lebih dari 30 hutan purba. Kamu terlalu merepotkan. Suara ulat sutera bertanduk emas terdengar. Ye Yunfei duduk di tanah yang penuh dengan daun mati, tidak bergerak. Saat ini, keadaan Ye Yunfei hampir kembali normal. Meskipun Ye Yunfei banyak menderita dalam pertempuran pertama kota Suyue, tubuh Kaisar Jiamu Qing, yang melampaui alam, memberi Ye Yunfei kemampuan pemulihan yang sangat besar. Setelah lebih dari setengah bulan, Ye Yunfei hampir pulih. Rambutnya hitam pekat, wajahnya bebas kerut, dan energi serta darahnya bersemangat. Sayang sekali 10 keping emas sejati zodiak rusak. Ye Yunfei mengeluarkan cincin luar angkasa, dan merasakannya dengan kekuatan jiwanya, ada banyak pecahan emas sejati zodiak di dalamnya. Setelah 10 keping zodiak True Gold dihancurkan, Ye Yunfei mengumpulkan semua keping itu dan menumpuknya menjadi satu.
Emas sejati zodiak memiliki kemampuan perbaikan diri dan evolusi, dan pecahan ini secara otomatis akan menyatu dan terbentuk kembali di masa depan. Tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nak, kamu baik-baik saja. Suara ulat naga bertanduk emas terdengar lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan ulat naga bertanduk emas, Ye Yunfei perlahan membuka matanya, berdiri, melihat sekeliling, dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, jawab Ye Yunfei. Teman kecil Su Fei, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, suara kejutan terdengar, dan sosok tinggi muncul di langit, dan mendarat di depan Ye Yunfei seperti meteor yang mengejar bulan dalam sekejap. Itu adalah nenek moyang ras monster. Setelah mengetahui tentang kecelakaan Ye Yunfei, leluhur klan Yao bergegas ke kota Suyue, lalu mencari Ye Yunfei kemana-mana, dan akhirnya menemukan Ye Yunfei yang sedang menyembuhkan di hutan purba beberapa hari kemudian. Sejak saat itu, dia terus melindungi Ye Yunfei dan berdiri di sampingnya. Ya, aku baik-baik saja, senior, aku telah bekerja keras untukmu selama ini. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Selama periode waktu ini, dengan patriark klan iblis ini melindungi Dharma, Ye Yunfei dapat yakin untuk menyembuhkan lukanya, dan dia tidak perlu khawatir tentang pembunuh dari makam Tianyu datang kapan saja. Teman kecil Su Fei, metode penyembuhanmu benar-benar tidak pernah terdengar, sungguh menakjubkan. Leluhur Yaozu tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat hutan perawan di sekitarnya yang telah berubah menjadi reruntuhan. Itu hanya cara kecil, orang tua itu memujinya. Ye Yunfei tertawa, karena kamu baik-baik saja, selanjutnya, kami akan menyelesaikan perhitungan dengan pasukan keluarga Zhao. Beberapa waktu lalu, mereka bergabung dengan pasukan dunia mayat, membantai sekte dan memusnahkan klan di mana-mana di Wastelen Timur, dan melakukan banyak pembunuhan. Jika orang datang untuk menyerang dan membunuhmu, kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kata leluhur Yaozu, ini memang saatnya untuk menyelesaikan akun dengan mereka. Ye Yunfei mengangguk, namun, saya ingin menerobos dunia terlebih dahulu. Kata Ye Yunfei, setelah mengalami cedera serius, Ye Yunfei menemukan bahwa fondasi kekuatan spiritual di tubuhnya sangat kokoh, dan dia dapat menembus dunia. Jadi Ye Yunfei duduk bersila lagi, mengeluarkan setumpuk ramuan, menelan semuanya sekaligus, dan kemudian mulai menjalankan 9 saluran yang untuk mempengaruhi ranah kekuatan spiritual. Setengah hari kemudian, gemuruh, badai petir yang bergulir mulai menyerang. Setelah setengah hari, Ye Yunfei menerobos ke kesempurnaan alam istana takdir dalam satu nafas. Oke, kita bisa kembali. Setelah terobosan berhasil, Ye Yunfei berkata kepada leluhur Yaozu. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei kembali ke kota Suyue. Tuan Muda Su telah kembali. Tuan Muda Su baik-baik saja. Semua anggota tingkat tinggi tentara Tianxuan keluar untuk menyambutnya. Melihat wajah Ye Yunfei telah kembali normal, mereka semua sangat bersemangat. Apakah ada gerakan di dunia mayat selama ini? Tanya Ye Yunfei. Tidak ada gerakan saat ini. Jawab Lu Yugang. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Su, kapan kita akan menyelesaikan perhitungan dengan 5 kekuatan keluarga Zhao itu? Seorang anggota berpangkat tinggi dari pasukan Tianxuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ayo pergi sekarang. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Oke, semua anggota senior dari Tentara Langit yang mendalam merasa segar ketika mendengar kata-kata itu. Mereka telah menunggu hari ini selama lebih dari setengah bulan. Bab 1648. Mengikuti perintah Ye Yunfei, pasukan Tianxuan mulai berangkat, dan pesawat ruang angkasa membubung ke langit, menuju markas keluarga Zhao. Markas besar Zhao dulunya adalah benteng umum tentara dunia mayat di Donghuang. Dan keluarga Zhao adalah kekuatan besar pertama yang bergabung dengan dunia mayat, bahkan ada desas-desus bahwa 4 kekuatan besar, sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Meng dan keluarga Lu, bergabung dengan dunia mayat karena mereka dipaksa oleh keluarga Zhao. Oleh karena itu, hubungan antara keluarga Zhao dan dunia mayat sangat dekat. Ye Yunfei secara alami mengambil keluarga Zhao terlebih dahulu. Gemuruh, lebih dari selusin pesawat ruang angkasa berbaris, terbang di langit tinggi Donghuang, dengan meriah, menuju markas keluarga Zhao. Ada sebuah pesawat ruang angkasa yang membuka jalan di depan, dengan sebuah bendera besar ditanam di atasnya, diukir dengan 4 karakter tentara Tianxuan, meniup angin dan mengeluarkan suara berburu. Segera, berita menyebar bahwa tentara Tianxuan akan menyelesaikan perhitungan dengan keluarga Zhao.
Ketika berita menyebar, banyak kekuatan di Wastelen Timur sangat bersemangat. Karena beberapa waktu lalu, keluarga Zhao dan kekuatan besar lainnya, bersama dengan orang-orang di dunia mayat, menangkap banyak kekuatan besar dan kecil di Wastelen Timur. Beberapa anggota dari beberapa pasukan ditangkap dan dijadikan budak, dan beberapa dari semua pasukan terbunuh, berubah menjadi mayat. Jadi sekarang ada banyak kekuatan di hutan belantara timur yang menganggap keluarga Zhao dan kekuatan besar lainnya yang berlindung di dunia mayat sebagai musuh hidup dan mati. Sekarang tentara Tianxuan akan menyelesaikan perhitungan dengan keluarga Zhao. Kekuatan ini secara alami sangat bersemangat. Ayo pergi, kami juga mengirim pasukan untuk menyelesaikan perhitungan dengan keluarga Zhao dengan tentara Tianxuan. Hampir setengah dari sekte Tianyang kami meninggal secara tragis di tangan tentara dunia mayat. Keluarga Zhao adalah anggota tentara dunia mayat. Temukan mereka. Patriark klan Xiao kita dan lebih dari selusin pejabat tinggi terbunuh karena mereka menolak invasi ke alam mayat. Segera hitung pasukan dan pergi untuk membalaskan dendam patriark kita. Markas besar kuil Tianhe kami dihancurkan, setengah dari pasukan terbunuh, dan sisanya dipaksa pergi ke pengasingan. Sekarang waktu balas dendam akhirnya tiba. Ayo pergi dan bunuh markas keluarga Zhao, berperang melawan dunia mayat. Pasukan musuh mulai memobilisasi orang dan kuda mereka, mengikuti di belakang pasukan Tianxuan, dan bersama-sama menuju markas keluarga Zhao. Lambat laun, jumlah orang dari berbagai kekuatan besar yang mengikuti di belakang pasukan Tianxuan bertambah, dan mulai melebihi jumlah pasukan Tianxuan, besar dan perkasa, seperti semburan. Belakangan, pasukan Wilderness Timur yang belum diserbu oleh pasukan dunia mayat juga mulai berpartisipasi. Karena pasukan mayat telah menjadi musuh bersama seluruh Wilderness Timur. Semua prajurit di Donghuang tahu di dalam hati mereka bahwa jika bukan karena tentara dunia mayat dimusnahkan oleh tentara Tianxuan, kebanyakan dari mereka akan menaklukkan seluruh Donghuang sekarang, dan Donghuang telah menjadi tempat pengangkat mayat untuk dunia mayat. Saya khawatir setiap prajurit di dunia tidak akan bisa melarikan diri. Secara keseluruhan, beberapa waktu lalu, dunia mayat membawa terlalu banyak ketakutan ke Donghuang. Sebagian besar pasukan, sebagian besar prajurit, sangat muak dan muak dengan dunia mayat. Sekarang pasukan dunia mayat telah dimusnahkan, semua orang mengalihkan kemarahan mereka pada keluarga Zhao dan kekuatan besar lainnya. Pada akhirnya, sebagian besar pasukan di hutan belantara timur mengirim pasukan untuk mengikuti di belakang pasukan Tianxuan. Jumlahnya mengejutkan. Dari kejauhan, tampak seperti lautan pesawat luar angkasa yang tak berujung, bergemuruh dan melintas di langit, padat, seperti belalang yang lewat, menebarkan bayangan yang menutupi area luas di Wastelen Timur. Pada hari ini, daratan luas di kehancuran timur tampaknya telah memasuki malam lebih cepat dari jadwal. Di saat yang sama, masih banyak pasukan yang tidak mengikuti jalan, bergegas menuju markas keluarga Zhao dari arah lain, membentuk pengepungan di sekitar markas keluarga Zhao dari segala arah. Jadi, pada hari ini, sebuah tontonan muncul di Donghuang, yaitu ada banyak sekali pesawat luar angkasa di segala arah, menuju markas keluarga Zhao. Beberapa pasukan tidak jauh dari markas keluarga Zhao, dan segera mengelilingi markas keluarga Zhao dan mengepung markas keluarga Zhao. Kota Zhao adalah markas keluarga Zhao, dan itu adalah kota yang sangat besar. Pada hari ini, sekelompok orang muncul di segala penjuru Zhao Cheng. Tuan Muda Su, lihat. Pada saat ini, di salah satu pesawat luar angkasa dari armada tentara langit yang mendalam, Lu Yugang dan tentara langit yang mendalam lainnya melihat pesawat luar angkasa tak terbatas di belakang mereka. Mereka semua tercengang, dan menatap mereka dengan mata bertanya-tanya terbang ke Ye Yun. Ayo pergi bersama mereka, ini yang diinginkan orang. Leluhur Yao Zhu tertawa. Ya, biarkan mereka melakukannya. Ye Yunfei mengangguk. Markas keluarga Zhao. Hal besar itu buruk. Patriark, pasukan Tianxuan datang menuju markas keluarga Zhao kita. Patriark Zhao sedang mendiskusikan situasi dengan sekelompok pejabat tinggi keluarga Zhao di aula pertemuan, ketika tiba-tiba seorang diaken dari keluarga Zhao bergegas pergi. Dia masuk dan melaporkan dengan panik. Bocah Su Fei itu benar-benar akan menyerang keluarga Zhao kita. Kepala keluarga Zhao tiba-tiba berdiri. Tetua Agung, haruskah kita mengirim semua anak luar biasa dari keluarga Zhao kita? Patriark Zhao bertanya pada Tetua Agung yang berdiri di sampingnya. Itu telah dikirim ke negara bagian dunia tengah. Kata Tetua Agung. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan bocah Su Fei itu agak menakutkan, dan kekuatan keseluruhan pasukan Tianxuan juga sangat kuat.
Keluarga Zhao kita mungkin bukan tandingannya. Senior keluarga Zhao lainnya sedikit panik dan bertanya, atur orang segera dan bersiap untuk meninggalkan markas. Dengan kekuatan keluarga Zhao kita memang bukan tandingannya. Petik 2. Kepala keluarga Zhao berpikir sejenak, membuat keputusan, dan berkata, juga, hubungi sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Meng dan keluarga Lu segera, dan minta mereka untuk mengirim pasukan bersama untuk menarik perhatian Su Fei. Jadi mungkin anak Su Fei itu tidak hanya menatap keluarga Zhao kita. Petik 2. Patriark Zhao berkata lagi, oke, kumpulkan semua pasukan segera, dan bersiaplah untuk pergi kapan saja. Anggota keluarga Zhao berpangkat tinggi lainnya disegarkan setelah mendengar kata-kata Patriark. Semua orang mengerti maksud Patriark, yaitu bersiap untuk meninggalkan markas dan menghindari konfrontasi dengan tentara Tianxuan. Lalu, sekarang, laporkan, Patriark, ada yang salah. Selain tentara Tianxuan, ada juga sejumlah besar pasukan dari pasukan Wilderness Timur lainnya yang datang ke markas keluarga Zhao kami, dan sepertinya ada pasukan dari segala arah. Beberapa pasukan sudah tiba ke daerah sekitar markas keluarga Zhao kita sepertinya dikepung. Diakon keluarga Zhao lainnya bergegas masuk dan melaporkan dengan panik. Laporkan, Patriark, keluarga Zhao kita dikepung. Setidaknya lusinan pasukan ditempatkan di sekitar Zhao Cheng. Tampaknya pengunjungnya tidak baik, dan ada lebih banyak pasukan yang terus menuju markas keluarga Zhao kita, terburu-buru. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Zhao kami tampaknya telah membangkitkan kemarahan semua orang di hutan belantara timur. Di aula, semua anggota senior keluarga Zhao menunjukkan ekspresi ngeri. Dong Huang tidak lagi memiliki pijakan untuk keluarga Zhao kita. Keluarga Zhao kita sudah tamat. Patriark Zhao duduk kembali di kursi guru agung, wajahnya pucat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1649. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang tingkat tinggi bertanya kepada Patriark Zhao. Satu-satunya pilihan keluarga Zhao kita saat ini adalah keluar. Tinggalkan Dong Huang. Dong Huang tidak punya tempat untuk keluarga Zhao kita, kata Patriark Zhao sambil menghela nafas panjang. Segera perintahkan semua orang untuk mengepak tas mereka secepat mungkin, lalu keluar. Grand Elder, Anda segera membawa orang keluar untuk pengintaian dan memilih arah yang paling mudah untuk dilanggar keluar dari. Semuanya, hari ini adalah hari tersulit bagi keluarga Zhao kita harus bekerja sama dan melewatinya bersama. Kata kepala keluarga Zhao. Ya, semua anggota senior keluarga Zhao menjawab serempak. Kemudian, para pejabat tinggi ini bergegas keluar dari lobi untuk bersiap. Dengan musuh di tangan, setiap anggota keluarga Zhao dengan putus asa mengepak barang bawaan mereka secepat mungkin. Anggota senior keluarga Zhao secara pribadi mengumpulkan semua jenis harta dalam keluarga. Keluarga Zhao telah lama berdiri di Dong Huang, dan telah mengumpulkan banyak akumulasi. Markas besar menyimpan banyak warisan dan harta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah beberapa saat, semua anggota keluarga Zhao berkumpul di sebuah lapangan besar. 5 pesawat ruang angkasa ditangguhkan di alun-alun. Kepala keluarga Zhao melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang keluarga Zhao ke pesawat luar angkasa. Gemuruh, 5 pesawat luar angkasa melayang ke langit, siap meninggalkan markas besar keluarga Zhao. Lihat, pesawat ruang angkasa Zhao, sepertinya mereka akan melarikan diri. Jangan biarkan mereka melarikan diri, hentikan mereka. 5 pesawat ruang angkasa keluarga Zhao baru saja lepas landas, dan para prajurit yang telah mengepung markas keluarga Zhao menemukannya dan berteriak satu persatu. Boom! Di sekitar markas keluarga Zhao, pesawat ruang angkasa membubung ke langit, mengelilingi 5 pesawat ruang angkasa keluarga Zhao dari segala arah. Jika di masa lalu, kekuatan ini tidak akan berani memprovokasi keluarga Zhao, tetapi sekarang berbeda, keluarga Zhao telah menjadi tikus jalanan di Dong Huang, dan semua orang berteriak untuk memukul mereka. Dengan begitu banyak orang dan musuh yang sama, tidak ada yang berani takut pada keluarga Zhao. Dengar, orang-orang dari keluarga Zhao, kamu bersedia menjadi antek di dunia maya. Kamu telah melakukan banyak kejahatan dan melakukan kejahatan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini adalah akhir dari keluarga Zhao kamu. Jika kamu ingin mati lebih bahagia, patuhi saja tanganmu. Petik 2. Keluarga Zhao keluar mati, kamu tidak bisa melarikan diri. Bajingan dari keluarga Zhao, istana Bamo Langit kami ada di sini untuk membalas dendam. Tiba-tiba,
pesawat ruang angkasa yang padat mengelilingi langit tinggi markas keluarga Zhao teriakan terdengar. Di dalam salah satu pesawat luar angkasa keluarga Zhao, Patriark Zhao dan beberapa tetua ada di sini. Melihat situasi di sekitar mereka, wajah mereka sangat jelek. Dulu, di Eastern Wastelen, keluarga Zhao adalah kekuatan kuat yang dihormati semua orang. Orang-orang dari keluarga Zhao berjalan di Eastern Wastelen, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka kemanapun mereka pergi. Sekarang semua orang berteriak dan memukul. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang di keluarga Zhao merasa tidak enak. Mungkin, keluarga Zhao kita seharusnya tidak ada hubungannya dengan dunia mayat. Banyak anggota keluarga Zhao tidak bisa tidak berpikir sendiri. Patriark, kekuatan ke arah itu relatif lemah, mari kita menerobos ke arah itu. Tetua keluarga Zhao berkata kepada kepala keluarga Zhao. Keluar, kata Patriark Zhao dengan suara berat. Gemuruh, mengikuti perintah Patriark Zhao. 5 pesawat ruang angkasa keluarga Zhao bergegas menuju timur laut pada saat bersamaan. Orang-orang dari keluarga Zhao ingin melarikan diri. Ayo pergi bersama dan hentikan mereka. Semua kekuatan di sekitar markas keluarga Zhao berteriak saat melihat pemandangan ini. Kami memiliki banyak orang, jangan takut dengan keluarga Zhao. Dan tentara Tianxuan akan segera datang. Ayo pergi bersama dan bunuh. Beberapa pejuang pemberani memimpin dan bergegas menuju 5 pesawat ruang angkasa keluarga Zhao. Bunuh. Melihat seseorang memimpin, yang lain mengumpulkan keberanian mereka dan bergegas maju untuk membunuh 5 pesawat ruang angkasa keluarga Zhao. Siapa yang berani menghalangi jalan, mati. Sekelompok master dari keluarga Zhao bergegas keluar dan membuka jalan di depan. Keluarga Zhao layak menjadi salah satu kekuatan besar di kehancuran timur, memiliki banyak master di alam Dao Yuan, dan ada juga 2 master di awal alam primordial. Nenek moyang dengan kekuatan di tahap akhir alam Hunyuan, dan 2 sesepuh tertinggi di tahap awal alam Hunyuan. Ini adalah latar belakang sebenarnya dari keluarga Zhao di Wastelen Timur. Boom! Mengikuti 2 tetua tertinggi dari keluarga Zhao dan sekelompok penguasa alam Dao Yuan, 5 atau 6 pesawat ruang angkasa di depan mereka langsung diledakkan. Minggir, jangan berkelahi langsung dengan keluarga Zhao. Ketika pasukan Tuan Su dan Tianxuan tiba, mereka secara alami akan terlihat baik bagi mereka. Teriak orang-orang di sekitar. Jadi semua kekuatan yang menghalangi bagian depan pesawat ruang angkasa keluarga Zhao mengelak satu demi satu, tidak berani menghentikannya. Karena keluarga Zhao terlalu kuat, pasukan biasa tidak bisa menghentikan jalan mereka sama sekali, malah mereka akan mati. Siapapun yang berani memprovokasi keluarga Zhao kita akan mati. Hal yang sama berlaku untuk Su Fei dan pasukan Tianxuan. Tunggu saja, keluarga Zhao kita cepat atau lambat akan memusnahkan Su Fei dan pasukan Tianxuan. Keluarga Zhao berguling, seorang tetua keluarga Zhao berteriak keras dan menjelaskan beberapa kata di tempat kejadian. Kali ini, keluarga Zhao terpaksa meninggalkan markas dengan tergesa-gesa, yang terlalu memalukan, tapi hanya saja mereka tidak akan kalah, dan mereka harus mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Gemuruh, 5 pesawat luar angkasa dari keluarga Zhao menuju ke kejauhan. Tentara Tianxuan ada di sini, menunggumu untuk menghancurkannya. Pada saat ini, beberapa pesawat luar angkasa meluncur dari kejauhan, dan raungan keras terdengar, mengguncang langit. Tentara langit yang mendalam ada di sini. Seseorang berteriak dengan penuh semangat. Bagus sekali. Segera setelah pasukan Tianxuan tiba, akan ada orang-orang dari keluarga Zhao untuk dilihat. Petik 2. Bahkan pasukan dunia mayat bukanlah lawan dari pasukan Tianxuan, dan keluarga Zhao biasa bukanlah apa-apa. Petik 2. Kita tidak bisa hanya berdiri di sana. Lihat ke samping, ayo pergi bersama, dan hentikan pasukan keluarga Zhao. Begitu mereka mendengar pasukan Tianxuan mendekat, semua orang bersorak, dan keberanian mereka tumbuh seketika, dan orang-orang dari banyak kekuatan mendorong pesawat ruang angkasa menuju pesawat ruang angkasa Zhao mengejarnya. Seseorang memimpin, dan kekuatan lain juga mulai beraksi, dan pesawat luar angkasa bergegas menuju pesawat luar angkasa Zhao. Siapapun yang berani menghalangi jalan keluarga Zhao saya akan dibunuh. Seorang tetua keluarga Zhao meraung marah. Memanggil, sesosok melintas, dan seorang pemuda muncul di depan 5 pesawat ruang angkasa Zhao, dengan tangan di belakang punggung dan wajahnya acuh tak acuh. Su Fei. Setelah melihat pemuda ini, wajah Patriark Zhao menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tidak, Su Fei ada di sini.
Anggota keluarga Zhao berpangkat tinggi lainnya juga menunjukkan kepanikan. 5 patriark dan 6 pembunuh makam Tianyu tingkat Hunyuan gagal membunuh keberadaan dengan kekuatan keluarga Zhao saat ini, tidak mungkin untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, markas besar Sekte Pengendali Binatang yang berdaulat, semua pasukan telah dikumpulkan. Seorang sesepuh mendatangi Tuan Tanah Badong dan berkata, "Oke, sampaikan perintahnya, dan semua orang akan segera berkumpul di lapangan pengontrol binatang, siap untuk meninggalkan Donghuang." Sekarang pasukan Su Fei dan Tianxuan fokus pada keluarga Zhao, dan Sekte Pengontrol Binatang kita yang diam-diam mengevakuasi Donghuang, waktu terbaik. Kata Badong, anak penyu dari Sekte Pengontrol Binatang, semua keluar dan mati. Pada saat ini, tawa liar terdengar seperti guntur dari langit, menggelinding ke markas besar Sekte Pengontrol Binatang. Berdaulat, ada yang tidak beres, orang-orang klan monster mengepung Sekte Pengontrol Binatang kita. Tampaknya leluhur klan monster juga datang. Seorang diaken buru-buru bergegas ke Badong untuk melapor. Ketika Badong dan pejabat senior dari Sekte Pengendali Binatang mendengar ini, wajah mereka langsung memucat. Sudah berakhir, Sekte Pengontrol Binatang kita bukan tandingan perlombaan monster. Badong menunjukkan keputusasaan. Pada saat yang sama, markas Gan, Patriark, semua anggota klan telah berkumpul. Kamu bisa pergi. Seorang anggota senior keluarga Gan mendatangi Patriark Gan dan berkata, "Oke, tanpa basa-basi lagi, segera berangkat, pergi ke Middle Earth China, dan mulai dari awal." Patriark Gan melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, "Haha, bajingan dari keluarga Gan, kamu tidak bisa melarikan diri. Pasukan perusahaan perdagangan Sifang kita ada di sini." Tawa keras menyebar ke markas keluarga Gan. Markas keluarga Meng. Pemilik keluarga Meng mengarahkan para pria dan kuda dari keluarga Meng, dan juga bersiap untuk meninggalkan Donghuang. Patriark, ada yang salah. Markas besar keluarga Meng kami dikelilingi oleh kelompok. Kami membawa Zen Master Tianlei, Zen Master Tianmi, Zen Master Tiankil, dan 4 monyet hantu dari kuil Daleyin. Dari luar dan melapor ke Patriark Meng. Sudah berakhir, keluarga Meng kita tidak bisa pergi. Wajah keluarga Meng langsung memucat. Markas besar keluarga Lu. 6 pesawat ruang angkasa keluarga Lu lepas landas dari markas, siap berangkat. Dan kemudian pada saat ini, boom, 6 atau 7 pesawat ruang angkasa meluncur dari segala arah, mengelilingi pesawat ruang angkasa Lu. Kemudian sekelompok orang bergegas keluar dari pesawat luar angkasa. Memimpin mereka adalah 4 monyet terbang Yin, sekelompok master alam Dao Yuan, dan sejumlah besar orang. Keluarga Meng akan dihancurkan. Salah satu monyet Flying Yin melontarkan kata-kata dingin. Hampir pada saat yang sama, keluarga Zhao, Sekte Pengontrol Binatang, keluarga Gan, keluarga Meng dan keluarga Lu semuanya dikepung. Ini adalah ide Ye Yunfei. Ye Yunfei sudah lama berharap bahwa begitu dia melakukannya sendiri, kelima kekuatan ini pasti akan mundur dari hutan belantara timur. Jadi dia berdiskusi dengan leluhur Yao Zu, dan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi 5 kelompok, dan menangani 5 kekuatan utama, pada saat yang sama, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Bab 1650. Dekat markas Zhao. Patriark Zhao, kemana kamu akan pergi dengan terburu-buru? Ye Yunfei berdiri di langit dengan tangan di belakang, memindai 5 pesawat ruang angkasa keluarga Zhao, dan berkata dengan tenang. Meskipun kata-katanya lembut, semua orang di keluarga Zhao merasa ketakutan saat mendengarnya. Keluarga Zhao telah mengirim pasukan untuk menghadapi Ye Yunfei berkali-kali sebelumnya, tapi sekarang Ye Yunfei berdiri di depan, tidak ada keluarga Zhao yang berani bertindak gegabah. 5 patriark dan 6 pembunuh alam Hunyuan tidak dapat membunuh orang, tidak ada tuan keluarga Zhao yang berani bertarung. Termasuk 2 tetua tertinggi juga pucat dan tidak bergerak. Booming, setelah Ye Yunfei tiba, Profound Sky Army juga tiba, dan pesawat luar angkasa itu perkasa dan perkasa, melintasi langit, mengguncang langit. Booming, di belakang pasukan Tianxuan, ada lebih banyak lagi pesawat ruang angkasa, seperti belalang yang lewat, membanjiri langit dan menutupi langit. Segera setelah itu, hampir puluhan ribu pesawat luar angkasa diparkir di antara langit dan bumi, mengelilingi 5 pesawat luar angkasa keluarga Zhao. Bagi puluhan ribu pesawat luar angkasa, 5 pesawat luar angkasa keluarga Zhao seperti 5 gelombang di lautan. Sudah berakhir, keluarga Zhao kita sudah berakhir. Melihat situasi ini,
semua orang di keluarga Zhao menunjukkan ekspresi putus asa, sangat ketakutan, dan bahkan mulai gemetar tak terkendali. Tuan Su akhirnya bergerak. Tuan Su adalah penyelamat besar Donghuang kita, dia memimpin pasukan Tianxuan untuk memusnahkan tentara dunia mayat, dan mengembalikan Donghuang kita ke kedamaian. Pada saat ini, seorang Dao menatap Ye Yunfei yang berdiri di depan 5 pesawat ruang angkasa keluarga Zhao dengan mata berapi-api, sangat memujanya. Selama periode waktu ini, gelar Tuan Su telah menyebar ke seluruh hutan belantara timur, dan telah memenangkan hati orang-orang. Lihat Tuan Su, beberapa pejabat tingkat tinggi dari beberapa pasukan mulai memberi hormat kepada Ye Yunfei. Melihat seseorang memimpin, semakin banyak orang memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan keras. Lihat Tuan Su, suara hormat terdengar terus-menerus, dan kemudian, karena terlalu banyak orang yang memberi hormat kepada Ye Yunfei, kata Tuan Su bergema di seluruh dunia untuk waktu yang lama. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Ye Yunfei, dan Ye Yunfei menjadi pusat dunia. Sama-sama, Ye Yunfei melambaikan tangannya. Segera, semua orang terdiam dan menatap Ye Yunfei dengan mata berapi-api. Su Fei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pada saat ini, Patriark Zhao melangkah keluar dari pesawat luar angkasa, menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, dan bertanya dengan suara berat. Apa yang aku inginkan? Bukankah ini sudah jelas? Ye Yunfei tersenyum dingin. Saya percaya bahwa tujuan semua orang yang datang ke sini hari ini adalah sama, dan itu adalah untuk menyelesaikan perhitungan dengan keluarga Zhao. Ye Yunfei melirik orang dan kuda yang padat dari berbagai kekuatan, besar dan kecil, dan berkata dengan ringan. Itu benar, kita semua datang ke sini untuk menyelesaikan perhitungan dengan keluarga Zhao. Petik 2. Keluarga Zhao telah melakukan banyak kejahatan dan melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap kita di Donghuang, dan setiap orang harus menghukum mereka. Petik 2. Keluarga Zhao menyebabkan keluargaku untuk dihancurkan. Hutang darah dibayar dengan darah. Kerumunan berteriak dengan keras. Semuanya, beberapa waktu yang lalu, keluarga Zhao kami memang menyinggung kami, tetapi keluarga Zhao kami juga dianiaya. Jika kami tidak mematuhi perintah, dunia mayat akan menghancurkan keluarga Zhao kami. Omong-omong, keluarga Zhao kami juga seorang korban. Tanda seru petik 2. Kata Patriark Zhao, omong kosong, kalian keluarga Zhao tidak tahu betapa bangganya kalian beberapa waktu lalu. Puluhan murid perempuan dari sekte Changhe kita dihancurkan oleh binatang buas dari keluarga Zhao kalian. Tanda seru. Petik 2. Kamu tetua kedua dari keluarga Zhao secara pribadi memimpin orang-orang untuk menjarah semua harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di Sunset Valley, dan segera membayar kembali uangnya. Begitu, suara Patriark Zhao turun, raungan marah terus terdengar. Satu demi satu dia menuduh keluarga Zhao melakukan kejahatan. Pada titik ini, tidak ada gunanya bagi keluarga Zhao Anda untuk mengatakan apapun. Hari ini adalah akhir dari keluarga Zhao Anda, kata Ye Yunfei dengan ringan. Su Fei, apakah kamu benar-benar akan membuat keluarga Zhao kita menemui jalan buntu? Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Zhao kami memiliki pendukung di Middle Earth China. Zhao tua dari sekte Yin yang di Middle Earth China datang dari keluarga Zhao kami di Wastelen Timur. Orang yang keluar, Penatua Zhao adalah salah satu dari 5 penatua paling kuat dari sekte Yin Yang. Jika Anda benar-benar berani memindahkan keluarga Zhao kami, Penatua Zhao dari Yin Yang sekte pasti akan datang untuk menyelesaikan akun dengan Anda di masa depan. Seorang tetua tertinggi dari keluarga Zhao tiba-tiba melangkah maju, katanya tajam. Apa, ada seorang penatua di Middle Earth Shenzhou yang keluar dari keluarga Zhao di Eastern Wastelen? Mendengar kata-kata penatua tertinggi, banyak orang di sekitar terkejut. Secara umum, lokasi dengan aura terkuat dan hukum paling kuat di sebagian besar benua adalah pusatnya. Middle Earth Shenzhou adalah area tengah benua Hongmeng, dan juga merupakan area terkuat. Dunia mayat adalah kekuatan super dari Middle Earth China. Selain dunia mayat, ada banyak negara adidaya di Tiongkok yang mengejutkan seluruh benua, seperti Kuil Surga, Tiga Puritan, Gereja Barat, Sekte Yin Yang, Gunung Sumeru, Del. Di antara mereka, Sekte Yin Yang adalah agama super hebat dengan warisan kuno, dan reputasinya telah lama menyebar ke setiap sudut benua Hongmeng. Tanpa diduga, keluarga Zhao dari Eastern Wastelen memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Sekte Yin Yang.
Belum lagi penatua Zhao dari Sekte Yin Yang, bahkan pemimpin Sekte Yin yang tidak dapat menyelamatkan keluarga Zhao Anda. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Tentu saja Ye Yunfei tahu tentang kekuatan super di Tiongkok Tengah, tetapi untuk Ye Yunfei, bahkan pemilik istana Tianshan berani melawannya, jadi mengapa tidak takut pada sesepuh dari Sekte Yin Yang? Kekuatan keseluruhan istana Tianshan jauh lebih kuat daripada Sekte Yin Yang. Su Fei, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu ekstrim dalam melakukan sesuatu. Keluarga Zhao kami tidak mudah diganggu. Itu benar-benar mendorong kami untuk terburu-buru. Paling buruk, kami akan melawan Anda. Petik 2, kata seorang tetua senior dari keluarga Zhao melalui gigi yang terkatup. Keluarga Zhaomu bahkan tidak memiliki modal untuk bertarung. Ye Yunfei mencibir, dan berjalan selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang. Pasukan tentara Tianshuan mengikuti di belakang Ye Yunfei. Su Fei, apa yang akan kamu lakukan untuk membiarkan keluarga Zhao kami pergi? Tanyakan saja kondisi apapun yang kamu inginkan, selama keluarga Zhao kami dapat melakukannya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Nada bicara Zhao pemimpin keluarga, tiba-tiba mulai melunak. Bersiaplah. Para pejabat tingkat tinggi dari pasukan sekitarnya juga mengeluarkan perintah satu demi satu. Patriark, dari kelihatannya, satu-satunya pilihan adalah berjuang keras. Seorang penatua tertinggi berkata kepada Patriark Zhao melalui transmisi suara. Tangkap pencuri dulu, tangkap raja dulu, tanda seru. Anak Su Fei ini adalah orang yang paling penting. Mari kita lakukan bersama dan bawa Su Fei dengan kecepatan kilat, dan semuanya akan mudah. Transmisi suara, Master, oke, ayo bertarung bersama dan kalahkan Su Fei bersama. Dia berjalan ke arah kita. Saat dia semakin dekat, ayo bertarung bersama. Patriark Zhao menahan hatinya dan memerintahkan dengan suara rendah. Kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat, dia bisa melihat dengan jelas ekspresi dari anggota senior keluarga Zhao, dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Bagi Ye Yunfei, hanya 2 tahap awal alam Hunyuan, ditambah beberapa master alam Dao Yuan, sama sekali bukan merupakan ancaman. Terus terang, bahkan jika Ye Yunfei berdiri di sana dan tidak melawan, dengan kualitas fisik abnormal Ye Yunfei, anggota keluarga Zhao tingkat tinggi ini tidak bisa terluka sama sekali. Dengan tangan di belakang punggung, Ye Yunfei mendekati orang-orang keluarga Zhao selangkah demi selangkah. Kelihatannya lambat, tetapi sebenarnya itu sangat cepat, dan dia sudah berada di depan orang-orang tingkat tinggi keluarga Zhao dalam sekejap. Lakukan, teriak Patriark Zhao dengan suara berat. Suara mendesing. 2 tetua tertinggi dari keluarga Zhao bergegas keluar terlebih dahulu. Keduanya adalah master pada tahap awal alam Hunyuan, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, dan bergegas menuju Ye Yunfei secepat mungkin. Tuan lain dari keluarga Zhao juga mengambil tindakan. Setelah melalui perang sebelumnya, keluarga Zhao kini memiliki 10 master alam Dao Yuan yang tersisa, termasuk Patriark Zhao. Karena Ye Yunfei sudah sangat dekat dengan mereka, tiba-tiba, 10 master dari 2 master alam Hunyuan keluarga Zhao bergegas mendekati Ye Yunfei. Masing-masing dari mereka penuh dengan aura pembunuh, dan tekanan energi yang dilepaskan mengguncang seluruh tubuh seluruh dunia gemetar. Saat ini, klon darah tiba-tiba muncul, berdiri di samping Ye Yunfei, dan menampilkan kekuatan supernatural untuk memanggil darah. Kabut darah yang mengepul menyebar dengan cepat, menutupi ruang yang luas dalam sekejap. Kako, semua anggota senior keluarga Zhao, termasuk 2 tetua tertinggi, ngeri menemukan bahwa darah di tubuh mereka mulai mendidih, seolah-olah telah mendidih. Dalam keadaan seperti itu, tindakan anggota keluarga Zhao tingkat tinggi ini mulai melambat. Desir, pedang berwarna darah tiba-tiba muncul di tangan klon darah, meneteskan darah merah, dan menebas ke depan. Selama periode waktu ini, avatar darah menyerap dan memurnikan darah asli dari banyak master Dao Yuan Realm dan bahkan master Hunyuan Realm, dan kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Sekarang mereka dapat dengan mudah melawan master awal dari alam Hunyuan. Saber berdarah itu adalah kekuatan supernatural yang baru terbangun dari avatar darah. Itu disebut pedang darah. Itu terbuat dari darah asli yang murni, dan mengandung energi darah yang cemerlang dan hukum darah. Boom! Klon darah memegang pedang berdarah dan bertarung sengit dengan 2 tetua keluarga Zhao. Ayo bekerja sama untuk membunuhnya. Kepala keluarga Zhao memimpin anggota keluarga Zhao berpangkat tinggi lainnya dan terus menyerang Ye Yunfei. Dengan tangan kiri di belakang punggungnya, Ye Yunfei melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju ke depan.
Gemuruh. Mengikuti pukulan Ye Yunfei, energi dan hukum dunia bergetar hebat. Pinjam tinju 9 pemakaman. Engah. Seorang Master Yuan Realem dari keluarga Zhao yang bergegas menuju Ye Yunfei tidak bisa mengelak tepat waktu, dan terpesona oleh pukulan Ye Yunfei. Ye Yunfei sudah berada di alam sempurna takdir dan alam istana, ditambah dengan tinju pemakaman 9 surga peminjam, yang khusus digunakan untuk pertempuran lompatan, itu seperti palu godam untuk bertarung melawan penguasa alam. Dao Yuan, engah. Ye Yunfei maju selangkah dan meninju Master Alam Dao Yuan keluarga Zhao lainnya. Selanjutnya, Ye Yunfei meninju 7 kali berturut-turut, satu pukulan pada satu waktu, sekali lagi meledakkan 7 penguasa alam Dao Yuan dari keluarga Zhao. Menghadapi kepalan tangan Ye Yunfei, Master Alam Dao Yuan ini tidak ingin bersembunyi dari kepalan tangan Ye Yunfei, tapi mereka benar-benar tidak bisa menghindarinya. Di bawah tarikan kekuatan kepalan, energi dan hukum dari langit dan bumi ini berguling dan ditekan, membuat mereka sulit untuk bergerak, dan mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kepalan itu jatuh ke tubuh mereka. Orang-orang di sekitar menyaksikan Ye Yunfei membunuh 9 penguasa alam Dao Yuan dengan satu pukulan, mereka semua tercengang, terlalu terkejut untuk berbicara, dan suasananya sunyi senyap. Su Fei, kamu sangat kejam. Pada saat ini, hanya ada master terakhir dari alam Dao Yuan yang tersisa di keluarga Zhao, yaitu Patriark Zhao, yang berdiri di sana dengan menggigil di sekujur tubuhnya, menatap pada Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Bersambung.